Baiklah, selamat malam Bapak. Di sini saya Safira Azahra dengan NPM 22262-482. Di sini saya dari kelompok 1 yang memiliki studi kasus Print Campus. Saya akan mempresentasikan mengenai project WAS kami. Baiklah, di sini anggota kelompok kami ada 6, yaitu pertama Malvin, yang kedua Syafira, yang ketiga Erika, yang keempat Tri, yang kelima Wendy, dan yang keenam yaitu Agung Rizky Ariza. Saya sendiri yaitu Syafira Azahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren industri pada Print Campus. Jadi pada tren industri kali ini yaitu ada 4, yaitu pada metode SWOT. Pertama yaitu strike, yaitu yang pertama itu harga terjangkau, variasi produk, kualitas cetak, pemesanan digital. Yang kedua yaitu weakness, yaitu pelanggan utama mahasiswa, permintaan sering naik turun, pemesanan digital bermasalah, dan yang terakhir yaitu pemesanan membludak. Yang ketiga yaitu opportunities, yaitu kerjasama dengan mitra, merchandise, dan branding sosial media. Dan yang terakhir yaitu threats, yaitu ada pesaing lainnya, biaya produksi meningkat, bisnis percetakan lain yang memanfaatkan teknologi, pemesanan menurun. Selanjutnya, yaitu visi dan misi perusahaan, yaitu menjadi layanan percetakan terpercaya yang selalu memberikan hasil terbaik dengan harga terjangkau dan juga pelayanan yang cepat. Tujuan bisnis pada Print Campus ini yaitu memberikan hasil cetakan yang berkualitas dengan harga yang bersaing, menyediakan layanan yang cepat dan juga ramah untuk setiap pelanggan, dan menggunakan teknologi modern agar hasil cetakan lebih presisi dan juga efisien. Selanjutnya yaitu strategi bisnis dari Print Campus ini. Terdiri dari 2, yaitu strategi layanan dan juga strategi keunggulan. Untuk strategi layanan, yang pertama yaitu layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Kedua, diversifikasi produk berupa memberikan penawaran untuk berbagai jenis produk percetakan termasuk kartu nama, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fleksibilitas dalam desain. Keempat, pelayanan lengkap di satu tempat. Untuk strategi keunggulan, yaitu yang pertama, harga yang kompetitif, kualitas terjamin, kecepatan pengerjaan, pendekatan personal, dan juga fokus pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis bisnis pada Print Campus dengan menggunakan value chain. Di sini terdapat 2 aktivitas, yaitu primary dan juga support. Untuk primary, ini ada inbound logistik, yaitu melakukan pengadaan barang untuk mencetak seperti kertas, tinta, printer, dan lain sebagainya. Untuk operation, saat proses cetak dokumen, mendesain ataupun memproses kegiatan yang dibutuhkan. Outbound logistiknya, yaitu pengiriman barang kepada pelanggan. Untuk marketing dan sales, itu promosi dan juga penjualan pada target pasar utama. Dan untuk service, yaitu respon yang cepat terhadap pelanggan seperti keluhan ataupun pertanyaan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dari sisi support activity, yaitu pertama from infrastruktur, yaitu membangun sebuah sistem manajemen operasional dan juga infrastruktur perusahaan. Yang kedua, human resource management, yaitu adanya pelatihan pegawai dan juga untuk kurirnya. Yang ketiga, teknologi development, memiliki inovasi mengenai teknologi untuk layanan pelanggan dan juga operasional. Dan yang terakhir, untuk procurement, yaitu pengadaan barang untuk kebutuhan produksi. Selanjutnya yaitu analisis sistem informasi, di mana pada high potensial terdapat pemasaran dan promosi, kerjasama dengan pihak eksternal, layanan kostum desain grafis untuk pembuatan poster, kartu nama, merchandise, dan lain sebagainya. Dan pada strategik ada cetak dokumen, poster, ada juga layanan pemesanan dan transaksi baik secara langsung ataupun online, pengantaran pemesanan ke lokasi pelanggan. Dan pada support terdapat website berisikan informasi lengkap mengenai produk. Lalu pada KI operasional terdapat kontrol stok dan bahan seperti kertas, tinta, dan perlengkapan lainnya, serta melakukan pemeliharaan terhadap mesin-mesin percetakan. Dan untuk metode pembayaran, baik bisa cash ataupun digital.
Selanjutnya, analisis lingkungan bisnis terdapat 6 faktor. Yang pertama, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, faktor lingkungan, dan faktor hukum. Lalu untuk resiko bisnis, terdapat 4. Yang pertama, permintaan tidak stabil, di mana permintaan pemesanan naik turun, terutama saat musim ujian atau acara kampus, yang bersumber dari ketergantungan pada segmen mahasiswa. Lalu untuk resiko yang kedua, persaingan tinggi. Banyaknya usaha percetakan lain yang menawarkan layanan serupa sehingga sulit mempertahankan pelanggan yang bersumber dari banyaknya pesaing di sekitar. Lalu resiko yang ketiga, kenaikan biaya produksi, di mana kenaikan harga bahan seperti kertas, tinta, dan lainnya yang dapat mengurangi margin keuntungan yang bersumber dari harga bahan baku yang berubah-ubah. Lalu resiko yang keempat, kepuasan pelanggan, di mana kualitas percetakan atau waktu pengerjaan yang menurun ketika pemesanan overload, yang bersumber dari proses manual yang memakan banyak waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang scope of work atau SOW. Yang pertama itu ada customer name, itu print kampus. Untuk kontaknya dari Agung Rizky Ariza dan Wendy Steven. Untuk subjeknya itu di sistem pemesanan percetakan digital. Yang pertama itu ada deskripsi project, membangun dan implementasi platform pemesanan percetakan digital dengan fitur pemesanan online, pembayaran digital, dan pengantaran barang. Yang kedua, sistem ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam proses pemesanan, pembayaran, dan menerima barang secara online. Yang ketiga, proyek ini melibatkan pengembangan, pengujian, dan peluncuran sistem. Untuk yang kedua, uraian pekerjaan. Pengembangan sistem pemesanan online. Yang pertama itu ada antarmuka, pengguna yang responsif terhadap berbagai perangkat. Yang kedua, dashboard admin yang mampu mengolah produk, pesanan, dan pelanggan. Yang ketiga, dashboard pelanggan yang mampu memilih produk dan produk cetakan. Sistem ini juga menyertakan fitur login, riwayat pemesanan, dan profil pelanggan. Yang terakhir, sistem saling terhubung satu sama lain sehingga mampu memproses dan melacak pesanan pelanggan. Dan yang kedua itu pengembangan modul pembayaran digital. Sistem harus terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran digital, baik itu dari e-wallet, transfer bank atau pembayaran QRIS, dan harus mempunyai keamanan yang baik untuk melindungi data pelanggan dan transaksi. Dan yang kedua, pembayaran harus divalidasi secara otomatis terlebih dahulu dengan menggunakan sistem autentikasi OTP. Untuk yang ketiga, pengembangan modul pengantaran barang. Sistem mampu memberikan notifikasi secara otomatis kepada pelanggan. Untuk yang ketiga, perangkat keras dan perangkat lunak yang terlibat. Yang pertama itu ada perangkat keras yang ada server web, database untuk menyimpan data pelanggan, pesanan, dan riwayat dan transaksi seperti MySQL dan SQL Server. Yang ketiga, komputer atau tablet untuk memproses pemesanan. Lalu yang kedua, perangkat lunaknya itu teknologi pengembangan web seperti HTML, CSS, JavaScript untuk frameworknya React atau Angular, dan Node.js untuk logika bisnisnya dan manajemen database. Lalu yang keempat ada batasan pekerjaan, tidak termasuk pengembangan dan desain produk cetakan yang dipesan, serta perubahan pada fitur aplikasi setelah peluncuran akan memerlukan perjanjian terpisah. Untuk yang kedua ada location of work, pekerjaan dilakukan di kantor pusat dan penerapan sistem dilakukan melalui website dan aplikasi mobile yang dapat diakses dari berbagai lokasi. Baik, selanjutnya period of performance. Proyek ini akan dimulai pada 10 Desember 2024 dan selesai pada 10 Maret 2025, atau kurang lebih 3 bulan, dan akan dipantau untuk memastikan pencapaian target tepat waktu. Dan selanjutnya, deliverable schedule, yaitu 1. Platform pemesanan online.
Website dan aplikasi mobile siap digunakan dengan antarmuka pengguna yang responsif. Estimasi 2 bulan pengerjaan dari 10 Desember 2024 sampai 10 Februari 2025. Dan 2. Modul pembayaran digital. Website dan aplikasi mobile yang sudah dibangun dapat terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran digital seperti e-wallet ataupun transfer bank. Estimasi 10 hari pengerjaan dari 10 Februari sampai 20 Februari 2025. 3. Modul pengantaran barang. Website dan aplikasi mobile yang sudah dibangun dapat terhubung dengan penyedia jasa pengiriman sehingga dapat melacak pengiriman barang sampai ke pelanggan. Estimasi 10 hari pengerjaan dari 20 Februari sampai 2 Maret 2025. 4. Dokumentasi sistem. Website dan aplikasi mobile yang sudah dibangun dibuatkan manual penggunaan dan laporan teknis untuk digunakan setelah peluncuran sistem. Estimasi 8 hari pengerjaan dari 2 Maret sampai 10 Maret 2025. 5. Applicable standar, yaitu 1. Keamanan sistem pembayaran melalui e-wallet ataupun transfer harus memenuhi standar. 2. Integrasi fitur-fitur yang ada pada aplikasi harus saling terhubung satu sama lain. 3. Responsif. Sistem dapat diakses melalui website ataupun mobile. 6. Acceptance kriteria. 1. Sistem pemesanan online mampu menerima dan memproses pesanan dengan akurat tanpa hambatan teknis dan dapat berfungsi dengan baik di berbagai perangkat. 2. Modul pembayaran digital. Semua metode pembayaran dapat berfungsi dengan baik dan tanpa kendala keamanan. 3. Modul pengantaran barang. Pengiriman barang dilakukan tepat waktu sesuai dengan alamat yang ditentukan dan dapat memberikan notifikasi otomatis kepada pelanggan tentang status pesanan. 7. Special requirements. 1. Pihak pelaksana harus memberikan pelatihan kepada pihak perusahaan untuk menggunakan sistem pemesanan dan pembayaran digital setelah peluncuran. 2. Pihak pelaksana harus melakukan monitoring secara berkala, setidaknya 3 bulan sekali selama 1 tahun, untuk memastikan platform bekerja dengan baik setelah peluncuran. Baik, selanjutnya adalah purpose of NFP Alter XYZ. Undang-undang kelompok 1 untuk solusi sistem reservasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki tamu dan memodernisasi proses reservasi hotel sehingga nantinya dapat membuat daya saing hotel. Background organisasinya, Hotel XYZ adalah salah satu hotel terkemuka di Palembang yang berkomitmen untuk menghadirkan layanan berkualitas tinggi. Berupaya untuk memperkuat daya saing di era digital. Hotel XYZ berencana melakukan transformasi digital dengan menggunakan sistem reservasi berbasis web. Prinsipnya komitmennya, yang pertama, sistem harus mendukung proses check-in dan check-out tamu secara efisien. Yang kedua, menyediakan manajemen data tamu dan ketersediaan kamar secara real-time. Ketiga, memungkinkan integrasi pembayaran dengan berbagai metode. Keempat, menyediakan laporan harian terkait operasional hotel seperti jumlah check-in, serta status kamar dalam bentuk laporan harian. Hardware software environment-nya, yang pertama adalah Cloud7 dengan spesifikasi minimal GPU 4-core, RAM 8GB, dan storage 1GB SD. Kedua, komputer minimal berbasis Windows 10 dengan RAM minimal 4GB. Yang ketiga, akses internet yang stabil untuk mendukung pengoperasian sistem berbasis web. Description of NFP process. Kelompok 1 tender mengirimkan proposal dalam bentuk format PDF ke kelompok 2 klien. Kedua, proposal akan dinilai berdasarkan kesesuaian solusi, pengalaman vendor, biaya, dan jadwal pelaksanaan.
Ketiga, vendor terpilih akan diumumkan oleh kelompok 2. Keempat, setelah terpilih, kontrak akan ditandatangani untuk memulai fase statement of work and schedule information. Proyek akan dimulai sejak 1 Desember 2024 hingga 31 Mei 2025 dengan jam kerja setiap hari Senin sampai Jumat pukul jam 9 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Rincian pelaksanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut adalah tabelnya. Bisa dilihat di sini ada tabelnya. Tahap pencapaian dan seterusnya. Possible appendices are currency system overview. Current system overview. Saat ini proses masih dilakukan secara manual yang memakan waktu dan tingkat kesalahan yang cukup tinggi. Hotel membutuhkan sistem digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi. Sistem rekrutmennya, sistem reservasi berbasis web mempunyai fitur utama seperti check-in dan check-out, memanajemen data tamu dan ketersediaan kamar secara real-time. Integrasi pembayaran dan hotel dan termasuk pencetakan kwitansi dan lainnya, serta pelaporan harian terhadap operasional hotel. Ukuran datanya, hotel SEZ memiliki kapasitas kamar 100 kamar dengan tingkat rata-rata 75% per bulan, serta transaksi reservasi diperkirakan mencapai 300-400 per bulan. Required content of vendor response of the RFP. Yang pertama adalah profil perusahaan, kedua pengalaman dalam proyek serupa, yang ketiga solusi yang diusulkan, keempat jadwal dan rencana implementasi, kelima estimasi biaya. Sampel kontraknya, kontrak akan mencakup ruang lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, biaya dan standar kualitas yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari UMKM Print Campus telah mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam operasionalnya melalui analisis mendalam. Dengan fokus pada inovasi layanan berbasis teknologi seperti sistem informasi berbasis web untuk pemesanan dan pengantaran, Print Campus mampu memberikan solusi yang praktis dan efisien bagi pelanggan, terutama mahasiswa. Strategi bisnis yang berorientasi pada kebutuhan pasar utama, diversifikasi produk, serta pendekatan personal dalam pelayanan menjadi keunggulan utama. Namun, tantangan seperti ketidakstabilan permintaan, persaingan tinggi, dan kenaikan biaya produksi perlu dikelola secara strategis melalui inovasi produk, kerjasama dengan pemasok, dan penguatan branding. Dengan penerapan teknologi mitigasi risiko yang tepat, Print Campus dapat terus bersaing di pasar percetakan lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.